Lu jangan bodohin, jangan hianatin rakyat bangsa ini. Gue sumpahin lu. Wah, ini ngeri. Mungkin itu gara-garanya dia mundur. Habis disumpahin. Gak tahu beneran. Karena mungkin ya rakyat kecil itu udah nggak punya kalimat lagi untuk mengkritisi seseorang, akhirnya dia bilang, Wah, nyambung aja. gitu loh maksudnya. Ngeri. Gitu. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini bang, mojok bang. Ya, tamu kita ini adalah sebab kenapa gua jadi komedian. Oh, jadi yang membuat dirimu terinfluence untuk juga Iya, jadi betul. komedian adalah Ini beliau. juga penyebab gua kalau lebaran suka kabur dari rumah. Karena Nonton. tapi gue mau jujur. Sosok ini dan dua sosok lainnya itu adalah yang membuat gua yang tadinya gua tuh salah satunya mendalami ilmu komunikasi politik, langsung gua geser jadi ilmu komunikasi komedi politik. Oh, Ini gitu. sosok Tapi ini politiknya tetap ada, cuma ada komedi. iya situ. Tepuk tangan buat Om Indro. Luar biasa. Jadi dulu tuh kalau orang Bandung, orang-orang Sunda itu ada istilah mana mah ngelawak di harapan jojon. Oh, Jadi ngelawak di depan jojon, jadi percuma. Ada master di Ya, depannya gitu. kalau stand up komedian itu ngelawak di depan Indro. Bebannya luar biasa. Iya, kan, di depan semua komedian tuh ngelawaknya di depan Mas Indro. Oh iya. Sejak Suci 1, Kompas. Om Indro gimana sih rasanya menangani ribuan manusia lucu? Komedian-komedian miskin. Malah jadi nggak lucu sayanya. Karena Karena mereka lebih lucu. Dan saya khawatir komedian ini juga semakin tidak lucu ya nanti. Karena semua berpaling ke ikutan politik daripada ini. Jadi ternyata politik lebih lucu daripada politik lebih lucu daripada yang harusnya lucu. Iya, memang belakangan ya katakan 3-4 hari terakhir ini banyak kejadian yang lucu-lucu. Tapi boleh nggak aku cerita dikit? Ah ini nih. Kemarin ini teman-teman yang masuk ke sana ada gitu. Nggak tahu saya tiba-tiba kepikir gitu. Saya nanya sama mereka. Yang bilang kalian berhak atau yang bilang kalian capable sebagai wakil kami, wakil rakyat siapa sih? Selain kamu sendiri loh. Ditinggal gue. Satu-satu pergi. Wah, Si kampret. Kirain mau ngelawan. Iya, gue bilang. Oke. Belum terjawab sampai sekarang. Apakah negara sekarang lebih lucu daripada rakyatnya? Bohong. Tapi kan rakyat yang milih negara, yang milih. Lah iya, karena apa? Karena rakyatnya udah mulai terinfluence lucu. Kayak gitu. Sekarang tuh makanya sekarang percuma lah ngomong ilmu gitu. Ya kan? Ilmu bisa dibeli kok. Iya. Sekarang Ini ngomongin dokter nih. ente mau pesan apa? Mengenai keilmuan bisa dibikin. Sekarang lagi tutup dulu katanya. Yang di Thailandnya. Karena udah Lagi rame-rame kan. Oh, sorry Mas, tutup dulu setahun gitu. mungkin Nanti juga boleh lagi. Mungkin juga tutup dulu tuh karena sekarang sudah. gini, aku pernah ngomong dulu. Aku padahal lo dipesan jangan ngomong politik ya. Enggak, ini aku ngomong moral politik. Bukan moral politik. Bukan politik. Iya, jadi moral politik itu domainnya domain sosial. Iya. Gitu. Kemarin waktu pemilihan presiden itu sebetulnya gampang banget. Pemilihan Gue cuman bilang, Pilpres kemarin ya. iya, gue cuman bilang kalau kalian belajar sejarah sudah jelas. Memang kita nggak akan dapat yang terbaik, tapi minimal nggak yang terburuk gitu. Oh iya. Jadi udah jelas kalau kita belajar sejarah. Iya. Toh enggak. Kalah sama kaum kapitalis. Ya kan? Tetap ya. Gitu. Masalahnya kemudian Itu apa nggak lucu? Lucu banget menurut saya. lelucon demokrasi yang sebenarnya nggak lucu gitu. Itu. Tapi lucu. Tapi Enggak, lucu ngomongnya kemudian bukan sekarang. gitu. Gimana? Lucuan demokrasi yang lucu. Ada ludahnya dikit ya. Gaya Batak. Lucuan politik itu sebetulnya lucu kali. Itu Batak Menteng ya. Iya. Madura. Cu lucu.
Salah. Madura nggak bisa ngomong U buat deh. Oh, jadi? Agak O deh ya. Oh, jadi? Lucu. Berarti kalau ngelucu, Udah nunjuk dulu nih. Emang ente Madura? Bukan. Oh, bukan. ini kalau kemudian orang sekelas Indro saya sudah menyimpulkan, saya jadi ingat dulu Warkop punya Dikasih tertawalah. kompor gas pemerintah. Iya. Makin lucu dia. Kompor gas katanya gitu. Ini sekarang ini kita tertawa karena jangan sampai Sakit ini sebenarnya tawanya. tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Saya kok mikir ke arah sana, Om. Akan terjadi lagi nih. Waduh. Menurut aku akan terjadi lagi. Tapi kalau yang dulu kan yang dilarang yang bikin ketawanya nggak apa-apa. Oh, siapa bilang? Oh, nggak boleh juga dulu. Orang ketawa udah mulai kayak gini nih. Enggak dulu, begitu udah. Oh gitu. Celilak-celingok. Lihat dulu, kalau sudah aman. Kalau dulu kan Laksus ya. Opstip Okamtip gitu. Udah nggak Intel gitu. Wah, nggak tahu. Kalau sekarang lihat tukang bakso dulu. Oh iya, begitu udah nggak ada baru ketawa. Aku takut terjadi lagi. Ini kan kaitannya kita sedang, kalau negara, kita persempit Jakarta. Ternyata 60% penduduk Jakarta itu penghasilannya nggak lebih dari 4 juta. Betul. 4 juta tinggal di Jakarta. Iya. Sementara UMR-nya segitu. Yang jauh dari... Iya, jauh. Iya. Ini lucu nggak, Om? Kondisi ini. Sangat lucu. Dan lucuan itu yang dimanfaatkan, mohon maaf, sama calon-calon pemimpin kita. Oh, ini masih ngomongin Pilpres kemarin. Iya. Maka ketika itu terjadi di ibu kota, ada 60% lebih penduduknya penghasilannya sangat rendah. Solusinya adalah ibu kotanya dipindah atau gimana? Ini lucu nggak itu? Kalau itu sih saya nggak melihat lucu atau nggak lucu, karena memang sebetulnya kan udah dari dulu, udah dari Soekarno. Walaupun nggak seperti ini harusnya. Walaupun harusnya nggak seperti ini, pakai dengan ya kapitalisme lagi. Daerah gitu kosong. Kan. Iya. Nah, tapi ada satu hal yang menurut aku gini, kita terutama kaum menengah sampai dengan atas, kita pintar ngomong, tapi kita nggak punya power apa-apa. Oh, ini ngomongin kelas menengah nih. Iya. Kelas menengah itu kritis, selalu protes, selalu. Itu yang kemudian menjadi lupa bahwa bawah banyak benar. Jauh lebih banyak yang di bawah, silent majority itu tadi. Iya. Pernah nggak ada yang mikir? Anda tadi kan bilang betapa 60% kita di bawah dan UMR kita sekian, sementara biaya hidupnya mungkin lebih dari itu. Iya, kalau di Jakarta itu berdasarkan 14.800.000 untuk sekeluarga dengan kalau isi siang ya. Bukan, 14 juta biaya hidupnya 14.800.000 untuk sekeluarga 6 orang. Sekeluarga 6 orang itu segitu. Lo bayangin. Gila. Iya. Sementara UMR-nya 4 juta. Ini kan pernah nggak ada yang mikirin itu? Ini kan paradok karena ini terjadi di ibu kota. Iya. Ini masih ibu kota loh ya? Iya. Masih ibu kota. Gimana daerah lain? Justru itu gitu. Jadi artinya kita cuman pintar berilmu mikirin itu. Cuman sementara kita nggak pernah menyentuh kehidupan yang paling hakiki di bawah itu. Yeah. Mungkin karena itu ya banyak komika, banyak keresahan itu berasal dari kelas-kelas itu. Sekarang yang namanya komika jauh. Dulu kita ngelucu dengan ini kan kita mesti mikir ya. Iya. Ini supaya apa nih, supaya nggak kelihatan banget begini-begini. Supaya Komika halus. sekarang jeplak. Bukan kritik. Ngatain sistem, ngatain orang, bahkan langsung ke orangnya. Iya kan? Dan itu yang dikatain, yang dikritik. Jadi sebetulnya gini loh, itu sebetulnya bukan ilmu di komik kan, bukan ilmu di komedi kan. Iya. Ya kenapa? Karena ketika kita ngatain, apalagi menyebut data, kita harus memberikan solusi kan harusnya. Ya kan? Loh, kalau kita begitu ceramah dong, berkomedi kan gitu. Iya. Nah, sekarang kayak gitu. Iya. Udah keras, udah Tapi gila-gila, beberapa dan menurut saya udah keliwat lucu kalau menurut saya. Tapi keras malah dijadiin calon itu wali kota. Iya, itu gimana itu? Marcel. Tapi habis itu cabut lagi. Iya. Kayaknya bangun pagi sadar, oh iya, aduh salah nih gua kemarin gitu. Saya sekarang melihat Kemudian cuma bilang gini aja. Lu jangan bodohin, jangan hianatin rakyat ya, bangsa ini. Gue sumpahin lu. wah, ini ngeri. Mungkin itu gara-garanya dia mundur. Habis disumpahin. Gak tahu bener. Gue disumpahin di Warkop mati. Udah mendingan cari jalan selamat. Iya.
dengan disumpahin anggota DPR gitu kan. Sekarang. Kemarin baru diambil sumpah. Bukan sumpah yang itu maksudnya. Bukan, sumpah itu. Itu sumpah serapah. Ini banyak komika, kita banyak tamu komika yang memang tajam sekali, baik analisanya versi komika ini. Dan keren menurut aku. Keren. Sudut pandangnya itu keren banget. Tapi juga ada peningkatan dari bebalitas saya nyebutnya. Makin bebal orang lain dikritik, makin nggak tahu, malah seneng. Iya. Ini apa nih? Kalau tadi kita bicara soal lucu, sekarang kita bicara soal malu. Masih ada nggak pejabat malu? Nggak ada. Itu sebentar. Saya tuh suka bingung sama orang yang kalau ngomong terus ada orang ngomong bener nih, dia apa? Ini lihat, ini Nah, itu kan sebetulnya itu kan gerakan ya, itu gestur. Tapi kan itu sama aja sama omongan gini. Pakai helm. Ntar ada apa-apa loh. Apa? Ada apa? Itu kan udah ayo pakai helm. Ntar kalau ada apa-apa, gini lagi. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Nah, benar. Mas Indro, Iya. saya sering begitu karena saya meniru seseorang. Ketika ada permasalahan negara, dia bilang gini, ya nanti kalau itunya diiniin kan kita bisa begitu. Supaya diiniin gitu loh. Saya meniru itu. Dan itu terjadi di semua suku bangsa di Indonesia. Contoh orang Batak kan. Batak. Bapak, ibu-ibu, jadi apa itu kan, saya berdiri di sini kan apa ya, jadi supaya apa kita semua, jadi kita apa gitu kan. Lah apa? Makanya kan, kalau orang Jawa nganu. Nah, ini. Jawa. Bapak, ibu-ibu. Tegal. Anu ya, jadi nganu, saya sebetulnya kan sudah nganu, cuman kan ya bagaimana ya, ini kan keadaannya nganu begitu ya, jadi ya nggak bisa nganu-nganu. Sama itu sifat bangsa. Saya nganu, Pak. Oke, yuk kita nganu bareng. Ini ada karena mungkin ya rakyat kecil itu udah nggak punya kalimat lagi untuk mengkritisi seseorang, akhirnya dengan nyambung aja gitu loh maksudnya. Ngeri. Gitu. Bebalitas pejabat nggak tahu malu. Saya selalu mau ngomong kayak gini. Ketika Warkop dulu nyindir Di tembok berarti satir. dong. Artinya kita nggak pernah menyebut apapun. Kita nggak pernah menyebut orang, lembaga, Anonim. bahkan kita samarkan kejadiannya. Tapi kenapa manjur? Mereka ya karena memang akhirnya terbiasa dengan itu. Karena semakin lucu kan. Iya. Orang-orang yang kesana komedian semua akhirnya. Iya. Nah komedian kan nggak boleh punya rasa malu. Iya. Iya kan? Pantesan banyak yang jadi anggota. Nah, Cuman konteksnya beda. Saya sidang malah syuting sama kita. Iya, betul. Nah, jadi gitu apa? Saya sempat ngomong, ini maaf saya nggak sebut namanya, tapi beliau pejabat, saya ngomong sama teman-teman, gini ya teman-teman, alhamdulillah kalian yang terpilih gitu, benar-benar wakilin lah, anu rakyat gitu. Apa ya kalau misalnya kalian mau ngerti budaya, dari budaya kalian mulai merubah apapun gitu, cara berpikir gitu. Jadi udahlah tinggalin dulu komedinya gitu. Kenapa? Supaya lu kan dibayar rakyat. Iya. Ini jangan nyari duit lagi, kalau itu banyak bener. Itu kemarin ada di Swiss, jauh lebih rendah ininya, nggak ada dapat apa-apa gitu kan. Lu tuh hebat banget. Nah, so hargai itu gitu. Kayak gitu. Iya. Ada ini bos-bos gitu. Iya. Susah mas kalau gini. Yang lainnya juga nggak gitu. Ya ini kan yang saya ngomong soal moral. Ya moral kita memang udah nggak seperti itu. Jadi sekelas. Gue kaget dan gue diam. Oh, gue udah nggak lucu nih. Oh. Nah, iya. Jadi brengsek tuh bangga ya? Itu Brengsek nggak apa-apa sama banyak temannya gitu, mungkin gitu. nggak ini mas gitu. Yang lain juga gitu kok. Ya udahlah gitu. Gini. Nah itu kata kunci yang lain juga gitu. Nah itu tuh. Yang lain juga anu. Jadi gini. Aku sering ngelihat teman-teman kita ini, saya nggak sebut namanya sekali lagi. Ketika udah jadi di sana, yuk rapat aja nggak pernah kok. Nggak pernah ikut rapat kok. Ya kan? Wah gitu. Tapi dia dapat ini kepercayaan di partainya lah, inilah itulah kayak gitu. Jadi partai sendiri juga tidak bekerja untuk rakyat. Nah celakanya partai sekarang itu nggak punya ideologi. Nah itu tuh. Ya kan ideologi cuma duit.
Ideologinya kalau duit. dulu kan mohon maaf nih, PKI misalnya, ideologinya komunis, PNI, marhain, Nasionalis, iya. gitu, dan segala macam yang lain. Jadi kita memilih bukan memilih ini aja, tapi ada ideologi yang kita anut. Perjuangkan. Sekarang Kak enggak. Mirip-mirip semuanya. Enggak, semuanya dibayar, Pak. Iya. Ya kan? Banyak parpol jadi-jadian ya sekarang. Banyak banget sekarang. Sekarang gua nggak suka, sama kayak klub-klub motor lah ini. Gua nggak suka nih si Mo Sidik mimpinnya begitu. Gua keluar bikin sendiri. Begitu. Iya. Bikin klub sendiri. Iya. Ya Bikin kan? klub sendiri. Kayak gitu. Itu yang 2 hari lah menjadi ketua klub. Jadi gini, Iya, saya langsung jadi ketua klub. ada sebuah perubahan secara sosiologis bangsa ini dari paguyuban ke patembayan. Dan secara sosiologis ada 2 ini gitu kan. Paguyuban. Dari paguyuban, kita kan paguyuban banget dulu. Terus sekarang karena era modern masuk ke patembayan. Artinya lebih kepada individualistis. Itu yang berbicara. Itu yang berbicara. Makanya semuanya dipikirnya gua. Bukan lu. Bukan rakyat. Jadi apa dong artinya gotong royong, persatuan? Udah nggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Padahal di sekolah tetap Sekarang diajarin. Pancasila pun kayak gini-gini ya. Kalau kita ngomong soal Quran, itu kan bukan arti, tapi tafsir. Iya. Ini Pancasila boro-boro tafsir, arti juga kagak. Oh iya. Artinya apalin. Karena kalau ditanya lu, biar kata lu ngomong Pancasila, gue bilang ada 5 gitu. Misalnya kayak gitu nggak apa-apa. Nah, ayo pik, kan? bahasa pik. Dari pik coba. Ya, jadi ini ya, Pancasila ada 5 punya ya kok ya. Jadi 5 punya silanya ya. Yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ini maaf, ini dikirim mau diambil nanti barangnya. Beli komputer di Glodok. Dia setupnya bagus. Sama aja dipatahin lagi. Di double pasain. Kan beliau yang ngajarin. Gitu, Jadi merinding nih ya. Ternyata kalau kita agak tarik sedikit tentang kondisi bangsa. Gimana tadi merindingnya? Merinding ya, asik ya? Sebetulnya nggak gitu ya, Pak. Gimana dong? Merinding ya. Gua nggak pakai cincin, nggak pakai cincin. Ini juri gue nih ngondek sekarang. Iya. Untung gua bukan apa? Pengacara ya. Oh iya. Atau minimal kita kayak Mas Tesi lah. Iya. Kita kembar cincin juga. Dia kan gede-gede dia batunya. Kita nggak pakai batu. Om Indro, Yap. besar berkarya di Jakarta. Jakarta sekarang gimana sih menurut Om Indro? Sekarang nih, hari ini. Aneh ya kalau menurut saya. Ya, udah mulai aneh. Aneh banget. Jadi gini. Kita saya sudah 2 tahun nggak sekarang- punya gubernur. Saya kemudian sekarang saya ngomong soal saya dulu sendiri deh. Secara saya Anak Jakarta. orang komedi lah dan anak Jakarta. Saya sekarang lebih baik mencetak komedian ketimbang saya berkomedi. Karena saya udah nggak tahu lagi saya lucu saya sampai di mana, bagaimana lucunya. Apalagi komedi itu bergerak kayak angin. Kadang-kadang kalau kita yang udah seumur kayak gini agak susah nih melihat komedi seperti apa kayak gitu. Nah, makanya ketika disuruh bikin Warkop DKI Reborn misalnya, saya diminta untuk jadi komedi konsultannya. Nggak mau saya. Nggak. Lalu mesti cari yang lain, yang mudaan. Gitu. Makanya saya, apalagi saya punya Suci, punya itu, saya minta itulah yang jadi gitu. Karena bergerak, komedi itu bergerak banget, Ya, ada masanya. dinamis. Iya, jadi ya gimana memang seperti itu gitu. Iya. Nah itu sebetulnya. Jadi saya sekarang lebih baik saya nyetak deh. Lebih Dan baik nyetak. ternyata lebih bagus-bagus. Bagaimana mereka mengkritisi sebuah ini kelakuan itu, walaupun sekarang semakin di hutan rimba ya. Karena memang sekarang kelihatannya memang udah hukumnya udah hukum rimba sekarang udah. Orang ngomong sebetulnya ini siapa? Samsul. Orang udah tahu Samsul itu siapa. Mulyono. Orang udah tahu Mulyono siapa. Sangat populer. Itu udah. Bahkan saya terakhir main kayak gitu nyebut itu juga gitu. Jadi gue kok udah mulai udah mulai jeplak gitu kayak gitu. Jadi Padahal paling aman ya. Paling aman. Iya, nggak akan diapa-apain. Temennya kan gede-gede ya temennya. Iya. Kalau kita makanya kan aku ngelihatnya memang ya udah semakin hukum rimba lah, udah artinya kaidah agak lebih tipis sekarang untuk berkomedi gitu. Jadi dulu kan ada moral, etika, ada konstitusi. Sekarang yang paling atas ini serigala atau gimana? Hukum rimba itu tadi. iya,
Jadi kayak gini ya, sebagai contoh aja deh. Dulu pernah dengar gak Mas Kasino ngomong, dasar monyet bau kadal bintit gitu. Itu kita sindiran terhadap kita nggak boleh ngomong binatang di film. Anjing, babi, bangsat. Jadinya nggak dinosaurus. boleh. Iya, kayak kita sebut. Nih, kan itu binatang juga coba. Kalau lolos nggak disensor, goblok wadah gitu. Jadi kita ketawa tuh begitu. Dasar monyet bau kadal bintit. Padahal itu kan binatang juga. Bahkan terakhir kan Kasino ngomong kirik. Kirik. Kirik itu makian paling kasar untuk orang Cirebon. Kirik, anjing gitu. Kirik. Cuman ngomongnya juga bukan hanya kirik tapi kirik. Iya. Orang nggak ada yang tahu. Lolos. Wah, kita senangnya minta ampun. Tapi satir sebenarnya itu kan. Iya, Senangnya satir, senang satir. Iya. Nah, Kalau sekarang udah nggak seperti itu. Udah belak-belakan aja. Belak-belakan. Maaf, teman-teman sekarang di TV bang. Anjing lo. Iya. Oh, bangsat lo. Tai lah. Udah di TV nih. Maaf, kalau di sini nggak setuju potong aja. Tapi udah seperti itu. Kalau di sini kurang kayak gitu. Hah? Di sini kurang. Enggak. Kalau di TV kurang. Kurang begitu. Kurang kasar. Ya, seperti itu gitu loh. Jadi bukan hanya komedi bahkan pengetahuan saya dulu mengenai bagaimana mengkritisi orang, mengingatkan orang, udah nggak kepake sekarang. Saya tuh masih mikir yang saya kemarin, mohon maaf, saya kemarin dapat lifetime achievement. Iya. Saya cuma pengen ngomong dari dulu waktu Anukom, sampai ya? sekarang. Bukan. Saya enggak satu lagi. Saya ada dapat satu lagi. Iya. Saya cuma bilangin, saya terima kasih semuanya ini, terima kasih Tuhan, terima kasih keluarga, terima kasih. Sebetulnya kami cuma menjalankan apa yang kami punya. Kami cuma berkarya, karena karya buat kami adalah sebuah nafas. Dan kami hanya kepingin mengingatkan apabila kami bisa mengingatkan, udah itu aja. Tapi poinnya mengingatkan itu. Jadi mengingatkan. Dan itu nah, sekarang udah bukan mengingatkan. Ngapain? Ngejeplakin, bukan mengingatkan. Karena mengingatkan dianggap itu sudah. Ini mirip-mirip kejadian di Taman Ismail Marzuki. Ketika tim sudah berubah jadi industri, sudah bukan tempat yang intim buat budayawan dan seniman, tapi berubah jadi industri. Bukan tempat yang murah untuk seniman. Bukan tempat yang murah buat seniman, lalu banyak seniman memprotes. Iya. Nah, karena memprotesnya tuh sering, akhirnya oleh pihak tim dibuatkan tempat untuk protes. Lu protes di situ. Sampai yang protes ini punya dagangan. Saking lamanya protes. Protesnya nggak dianggap. Iya. Tetap diakomodir. Karena itu tadi tuh, udah nggak punya malu, sudah bebal. Mungkin itu ya. Jadi gini, ya ada yang di benak mereka, ini orang-orang kan sama seperti yang tadi saya bilang. Ini orang-orang kan kebetulan punya ini, tapi powernya kan nggak ada. Ya udah, kita kasih kotak aja, biar dia teriak-teriak situ nggak nyampe keluar, gitu. Iya, kayak gitu. Jadi sebetulnya sih, mohon maaf ya, sama seperti saya suatu saat saya ada kerjasama sama kalangan atas lah, sama perusahaan gitu. Saya tuh, oh udah makan belum? Udah, ya. Kita makan ya, kita makan. Begitu kita makan, pas makan mereka, kita rapat bentar ya, kita rapat. Jadi saya disuruh makan sendiri, ada makan sendiri. Gak paten aku. Ayo sok tuku dewe ya. Ya kan kayak gitu. Sebetulnya sama dengan seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, belum makan kan lo gitu. Ya gua kasih makanan, lo makan sendiri deh. Padahal gua pikir tadinya sama mereka. Kan bukan sekedar gitu makan kan. Ya itu kan sebetulnya normal juga untuk ya? Sekarang sopan-sopan aja, tapi buat aku udah. Perusahaan ini pasti perusahaan dangdut. Karena makan sendiri. Iya. Perusahaan dangdut. Malah perusahaan dangdut yang ada. Perusahaan kompor. Perusahaan kompor ternyata. Kan itu kok dulu biru apa? Api biru, si api biru. Kompor gas.